biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh. Aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang aneh, target kita kali ini adalah pedangdut Uci Sucita. Cewek cantik ini, dia lagi punya bisnis salon kecantikan, di mana salon kecantikan itu memproduksi krim buat muka. Kita akan kerjaan berhubungan dengan ini. Jadi nanti ada agent kita, ya agent Afni yang akan komplain. Dia udah pakai krim muka produksinya Uci Sucita, sampai akhirnya menimbulkan kayak bintik bercak-bercak kayak cacar monyet. Oke, dia datang langsung. Afni teriak, "Hei, Uci Sucita kan? Lihat nih, ini gara-gara krim muka kamu, muka saya jadi kayak begini. Muka saya jadi kayak monyet." Mbak, ini deh, emang bener-bener ya. Nih, ini produk Mbak kan? Gara-gara skincare punya Mbak, lihat muka aku jadi kayak gini. Pokoknya aku mau terima, Mbak harus tanggung jawab. Ya udah sabar dulu dong Mbak, aku juga kan baru nyampe sini. Ini juga lagian bukan tempat aku kan, tempat teman aku. Jadi Mbak sabar dulu ya, aku ingin telepon temanku dulu. Yaudah, telepon aja dulu. Lo olesin krim mukanya dia ke mukanya dia. Iya. Tapi ada orang marah-marah sama gue. Lu kesini gak sih? Aduh! Yang bener aja dong! Ya udah, tanggung jawab aja deh sekarang, nggak usah banyak ngelak. Gak mungkin yang lihat gue ini jadi bikin muka kayak gitu. Lo lihat sendiri dong muka gue bagus kayak gini. Ya kan kayak gitu aneh banget. Dengerin ya Mbak, dengerin ya. Cobain aja sama Mbak sendiri, bisa aja kan Mbak yang make itu Mbak bagus, tapi kalau ke orang lain kan gak bagus. Aduh, Mbak, dengerin ya. Ini pokoknya aku nggak mau tahu tanggung jawab. Ini muka aku jadi kayak gini dan suami aku pun marah-marah gara-gara muka aku kayak gitu. Kapan kayak monyet kayak gitu? Apalah. Lu jangan ngomong kayak gitu ya. Ini belum tentu gue, ini pasti salah deh. Gak mungkin banget lu Lihat aja dong kemasannya, Mbak sendiri kan yang punya. Enggak, ini bukan gue. Kok bukan dia? Parah banget deh lo ya. Biar lo rasain apa yang gue rasain, apa yang gue alamin. Udah deh, sekarang malah belepotan kayak gini, muka aku udah kayak gini. Gue lihat ini, gue jadi kayak gini. Ya udah, cobain aja biar mukanya kayak aku. Biar sama kita tuh, tahu. Mbak jangan kekerasan ya, aku gak pengen kekerasan sama Mbak. Ya gak bisa lu ngomongin kayak gitu, kayak gini gak sopan dong. Ya Mbak juga gak sopan, gak mau tanggung jawab. Ini ada tempat orang, bukan tempat gue. Ya tetap aja itu produknya punya Mbak kan. Ih, apa sih? Ya udah tanggung jawab. Jaga omongan lu ya. Lu pengen jaga dong. Aduh, ini marah banget. Kita nggak nyangka loh pemirsa ini. Target kita sampai marahnya kayak begini. Belum tentu ini punya. Gak usah nginjek ya. Aku pakai sepatu, aku bisa nginjek juga. Masih hargain Mbak loh. Tanggung jawab aja, aku Tapi tanggung gak usah jawab. marah-marah gitu terus kayak gini lagi gak sopan. Ini kena jam gue. Ya emang kenapa ya Allah jam yang kayak gitu doang bisa beli di Tanah Abang? Ya udah sekarang tanggung jawab, aku nggak tahu ya suami aku pun. Ya udah gini aja jangan soal-soal nelpon deh, aku minta ganti rugi aja. Sampai yang banyak kita deh. Gak kenapa menurut gue kayak gitu. Masih ngelak aja udah jelas-jelas. Udah jelas-jelas ngada-ngada gimana? Ya udah 3 juta aja kalau nggak mampu 5 juta. Ya Tuhan masih aja ngelak 3 juta loh nggak mampu bayar. Biar aku, pokoknya intinya aku pengen muka aku balik lagi kayak dulu. Dah. Ya udah kalau nggak ada 3 juta 1 juta aja. Gak ada duit ya udah gue tungguin mau ditransfer apa gimana nih? Aku bisa tuntut Mbak loh. Gue tutup balik. Ya cemaran nama baik loh. Udah ini apa kan gak ada. Ini juga undang-undang konsumen. Aku bisa menjarain Mbak loh. Gue penjarain balik loh. Kuplek, lo masuk pura-pura jadi suaminya Afni ya. Oh, apa kita mau sepenjara? Mau aja sendiri. Ya udah, pokoknya aku mau minta 1 juta aja. Balik lagi ke sini lagi nggak ngerti dibilangin. Iya. Gue pergi. Bahas apa?
siapa? Krim muka gue ini bikin muka kayak gini, gak mungkin banget. Mbak, ini yang bikin muka kamu gitu? Kita tuh kenapa? Lihat. Asal Mbak tahu ya, dulu muka istri saya tuh lebih cantik dari Mbak ya. Sekarang gara-gara pakai krim muka Mbak, ya dia kayak begini mukanya. Sembarangan ya kalian nih. Suami saya loh ini. Hah? Gue tuh gak tahu ini maksudnya apa lagi. Ini krim apa lagi. Kenapa jadi gue sasarannya? Iya, sama. Ngapain bilang bawa dia? Enak kan dia kamu ditampar. Iya. Aku juga gak minta kamu nafsu sama aku, tapi kan aku pengen muka aku panas. Ih, Mas. Apa sih, Mas? Muka aku tuh pengen balik dulu, gak usah pakai surat cerai, Mas. Sekarang kamu tangan atau aku nikah lagi sama dia. Suami saya gara-gara krim ini jadi ninggalin saya. Saya mukanya kayak begini, sekarang suami saya meninggalin saya, Mbak. Tanggung jawab dong. Tuh ya, Mbak. Lihat, gara-gara krim doang aku bisa cerai loh, Mbak. Udah deh gak usah drama. Gak, Mbak, gak usah drama. Masalah pribadi, masalah rumah tangga. Ya udah jangan disatuin sama gue apaan? Ya udah, kalau Mbak nggak mau ini jadi panjang, Mbak tanggung jawab. Apa jangan-jangan emang Mbak tuh udah kenal sama suami saya ya? Dasar pelakor nih lama-lama ya. Cantikan juga aku, cantikan dulu kan. Mbak gak usah kayak gitu ya. Udah deh. Aku gak takut ya, aku bisa laporin Mbak juga. Udah, gue berani laporan. Gue juga laporin. Ya udah, ini sama namanya dengan pencemaran nama baik. Ini juga ada undang-undangnya konsumen. Tahu nggak Mbak? Kamu nggak boleh gitu. Ya. Apaan sih? Kamu jangan panik dong. Apa sih? Hah? Kamu kok mau belain dia sih? Kamu pengen aku kabur? Mbak, dengerin ya. Kamu jangan dulu, nggak usah kabur deh. Enggak, aku nggak bakal ke kursi. Bodo amat ya. Gue gak mau urusan. Oh gitu. Lagi kayaknya bini lo tuh sakit jiwa deh. Kok mau jadi penggantinya? Ceraiin. Emang dia mau? Dia emang pelakor ya kamu itu ya? Bodoh sama saya. Kayak gue apa? Kenapa ini urusan apa sama lo? Aku lindungi suami aku sekarang ya. Gimana sih? Aku nggak boleh. Lo apaan sih? Pegang-pegang gue. Yang nyuruh saya ceraiin. Mbak, Ya tanggung udah, jawab. ya bukan urusan gue. Mbak harus menikah sama saya. Ya udah, 1 juta aja deh. Nggak usah 5 juta deh. Gimana? Bisa nggak? Oke. Jadi ini pemirsa, ini kan salon ini kan punya temennya Uci ya. Jadi Uci itu mensuplai ya, nitipin barang-barang krim kecantikan dia ke salon ini. Nah, temennya Uci itu namanya Alki. Ya, oke nih kita masukin Agustin jadi asistennya temennya Uci kan di salon ini. Marah-marah karena berisik. Oke. Lo masukin asistennya yang punya salon, marahin Uci karena berisik. Alki, jangan ribut-ribut di sini dong. Di sini kan lagi banyak yang treatment di atas. Kalau yang ribut-ribut di luar. Aduh, siapa juga sih Bu yang mau ribut? Alki mana sih? Aku mau ketemu Alki Bu hari ini Bu. Bukan ketemu orang gila ini. Alki mau datang ya. Dad, Dia nih sama dia. Mbak bilang saya orang gila, sih gila karena Mbak. Hei, ayah. Gimana sih? Udah deh, pokoknya takut. Udah Mbak, udah jangan ribut di sini Mbak. Udah deh, ribut di luar aja. Ya ibu siapa juga yang mau ribut sih Bu? Dih, padahal dia yang gila loh. Dih, apaan? Kamu sendiri yang tanggung jawab, mana 1 juta aja nggak mampu loh ya. 1 juta doang nggak mampu, dasar. Miskin. Suami saya. Apa? Jadi dia mau keluar, siap-siap dia mau keluar parkiran. Siapin Andre sama Uri pakai masker muka. Lo bawa peralatan elektronik dan kayak abis maling barang. Dan nanti masukin ke mobilnya Uci. Dia udah buka mobilnya, kunci alarmnya udah dibuka. Lo langsung masukin barang-barang itu, tutup. Apaan sih? Ntar dulu kok. Ntar dulu kan Mbak. Enggak
keluarin. Ayo. Iya, sebentar dong. Ngapain juga? Ini sebentar cuma keluarin. Iya. Dia udah sadar kalau ini maling. Sebentar dong. Ini. Mama, jangan. Ini biar sama nih, Mbak. Tuh. Jangan berisik. Oke, gini aja. Bilang aja kalau lo tuh berdua adalah adik, kakak beradik. Ya, lagi berjuang mencari uang untuk nenek lo yang lagi sakit keras. Kak, please Kak, jangan telepon dong Kak. Halo? Ada polisi ya? Kak. Kita sakit. Nenek kita berdua tuh sakit, kanker stadium 2. Kita tuh butuh biaya buat berobat, Mbak. Ini mau kita jual, kita bantu tolong buat jajalin ke pasar yang mobil bakal lebih mahal. Tapi kan kayak gitu bang caranya. Terus kenapa sih? Kita nggak tahu kita nggak tahu ngapain lagi, kan? Ya, tapi kan Mas ini juga badannya kekar-kekar. Kenapa sih nggak jadi kuli bangunan kek? Nggak sakit kek? Kita tuh kemarin cuman kerja kayak gini aja, kita cuman kerja cuma dapat 5 juta, Mbak. Ya kayak gini kerja ngambil barang, jual. Rampok. Aduh, udah nih, gua kasih duit ya buat kalian nih ya, buat kalian nih ya, gua kasih nih ya. Kalau cuma segini, Mbak, biaya rumah sakit totalnya butuh 25 juta. Ini baru ada 5 juta. Ya terus tanya apa sama gue gitu loh. Mobil Mbak bagus. Iya, masa ngasih 20 juta lagi? 20 juta? Lo pikir gue nggak cari duit sendiri? Gue juga kerja keras dong. Lo juga harus cari duit Kita juga sendiri cari dong. duit sendiri. Kita cari duit aja berdua, sendiri-sendiri kadang-kadang, Mbak. Lu tapi caranya jangan gitu deh. Daripada gue telepon polisi. Ya. Oke, Bang Pendi masuk jadi security ya. Tapi lo bukannya nolong atau ngebantu situasi malah bikin kacau. Kalau nggak gini deh, Mbak bantuin kita jual nih, kita berangkat bareng. Nanti hasil jualnya kita bagi 2. Ini kan mobil Mbak kan bisa naikin harga nih, mahal. Jual pakai mobil Mbak. Aduh, belum Bapak datang Pak. Gini loh Pak, tadi tuh aku baru keluar dari salon ini ya. Terus tiba-tiba ada 2 orang ini. Tiba-tiba masuk ini tuh apa TV sama ada 2 ke mobil saya Pak. Ini pasti ini 2 orang ini maling Pak. Bohong Pak, bukan begitu ceritanya. Kita itu tukang servis alat-alat elektronik. Dia ini TV-nya rusak Mbak ini. Kita udah betulin servis, satunya harusnya 400.000. Malah kita dibayar cuma 50.000. Saya berdua sama dia tuh kan jasa reparasi, Pak. Kita tuh reparasi TV dan radio elektronik. Terus kita udah siap-siap, udah semua diperbaiki. Udah benar, malah kita kasih cuma 50.000. Padahal nggak segini, Pak, biayanya. Yang bener aja, kalau Bapak dengar nggak kayak gitu? itu paling 400. Bapak apaan sih Bapak? Masa bapaknya lebih tahu? Udah diam dulu. Ya yang bener kalau ngasih jasa itu yang bener. Hargai orang kecil. Betul, Pak. Setuju saya, Pak. Yang bener aja. Saya yang mau benerin. Yang Ini mau mau dia kita yang benerin bener. dulu. Bapak lebih percaya dia daripada saya gitu. Itu kan berdua, saya tuh bisa berdua. Mbak, Bapak tahu kan, Pak, kerja keras kayak gimana, Pak? Kalau kita udah kerja susah-susah dibayar gocap. buktinya 50.000. TV sama radio udah perbaiki, udah benar. Udah. Itu Pak di dalam tuh. Udah. Ya kalau udah bener kalau keluarin bawa. Bukan punya saya, Bapak. Saya ini baru keluar dari salon ke sini, jalan-jalan mau masuk, mau keluar dari sini. Tiba-tiba ada 2 orang ini tiba-tiba masukin barang-barangnya ke mobil saya. Tuh, dia ngomong sendiri, nggak ada saksinya. Kita berdua. Pak, gini aja, Pak. Bapak lebih percaya kita orang kerja apa? Ada Nah, buktinya, dia sendiri nggak ada bukti. Terus ini, Bapak, ini asli nggak? Lagian cuma 50.000 servis TV. ini gue aneh banget deh. Dari tadi gue kerjain sama orang. Apa? Gue udah marah-marah dong Kita sekarang. malah. Kalian Bayar jangan aja. kerjain gue ya? Jangan-jangan Mbak yang mau balik dendam sama kita, karena Mbak dikerjain sana, Mbak mau kerjain kita ya? Ih, ngomong apa sih lo? Mbak yang Jelas apa? banget. Apa, mau ngapain lagi? Udah deh. Lu mau duit kan? Hah? Lu mau duit kan? Enggak, gua mau bayaran itu. Bayaran doang, bayar. Udah bayar aja, bayar. 50.000 nggak cukup, Mbak. 50.000. Berapa satu unitnya berapa? Bayar. Udah ya. pokoknya harusnya itu paling nggak 400. Duitnya aja nggak di dompet, mana banyak duitnya. Mana
Nggak ada tuh, nggak ada. Tuh, ambil. Ini buat lo. Nih ya. Udah dihitung. Terus Oh. bawa barang-barang lo Nih. di mobil gue. Biar Kalau selesai, ya. dengerin, kalau nggak ada security nggak selesai tuh duitnya bayar security-nya. Gue doain gak berkah ya kalian. Bawanya kayak gitu sih jelek banget sih, Ya Mbak. bagus banget Jangan gue doain lagi gitu dong. sampai kok. Udah. Tadi barang-barang udah diperbaikin. Udah dikasih duit. Mbak, kurang, Mbak. Keluarin gak? Gue telepon mulu. Gue gak ada lagi duit. Emang nggak ada duit? Gak ada lagi duit. Gimana nih? Nggak ada om-omnya. Ini mau Ini jadinya gimana ini? Itu om-omnya yang sering bayar Mbak, nggak ada. Lu jangan sembarangan kalau. Nah, biasanya kan kayak gitu, artis-artis ada om-omnya. Mbak, apa berdua sih? Gak usah ngomong kayak gitu dong. Nggak boleh nggak boleh itu Tadi dong. gua udah mau Nggak boleh. bayar. Gue kasih duit sama lo. Udah, cepet-cepet keluarin. Bawa sana bawa. Masih kurang nih duitnya. Di belakang, duduk belakang, Keluar gak? Atau enggak gue telepon polisi. Mau dibawa kemana ini? Bawa kemana ini? Udah Bukannya keluarin bawa. aja. Ini barang-barang tadi Bang. gak jelas buat gue. Udah Pak. Udah Pak, udah dapet kan? Udah Ini dapet kan? kurang, Udah. Kurang tuh. Udah. Terus pulang pergi. Oke. Gini. Nah. Itu lu jangan pergi. Lu malah masuk ke dalam mobil semuanya. Kurang nih. Kurang nih. Kurang nih. Mbak, kurang dong kosnya. Kurang. Kurang. Jadi tadi kita kesini pakai ongkos 100.000. Pulang itu 100.000. Bener deh gue curiga deh. Keluar. Lu siapa sih? Apa sih Mbak? Kalian tuh siapa sih? Ini kita di sini. Udah, sana. Pergi bareng apa enggak sih? Gimana Mbak? Katanya masih kurang loh Mbak. Udah ya. Dia marah Udah ya, dulu. selesai ya Pak. Gue balik. Udah. Mbak, Ketemu pergi. Jangan masuk ke mobil gue. Mbak, Selesai. Mbak, Kok galak banget? lu cantik-cantik. Galak banget. Apa sih Pak? Apa Pak? Gak mungkin gue marah-marah kalau nggak ada kayak gini. Udah ya. Marah kalau saya nggak marah. Halangin mobilnya. Mbak. Ikut nggak bareng nggak? Apaan sih kalian masih belum mau balik sana? antar simpang aja. Ajak. Keluar nggak? Bodyguard deh, jadi bodyguard. Enggak. Biar nggak rese di sini bawa sekalian nih. Bilang nih ya, kalau nggak ada pin kalian udah sana pergi. Lu kenal aja kagak? Gue Gila masuk aja. ke mobil gue. Tadi kan Mbak nyuruh kita diperbaiki. Sana. Mbak. Pak, Bapak tolongin dong Pak. Ya Udah udah, dibayar juga. kurang kalau bayar dulu kurang. Ini Bapak tuh mata-mataan banget udah. Ya udah lepasin. Jalan. Nah, pemirsa Hari Yang Aneh, Uci Sucita udah marah banget tadi kita kerjain di salon kecantikan temennya dan ini kita lagi ikutin dia. Dia itu mau ke dia tuh lagi bangun rumah juga, rumah kedua buat keluarganya. Pokoknya lagi bangun dia mau menuju sana. Nah, kita kayaknya harus nyampe lebih dulu nih, Dok. Ya, kita nyampe duluan, kita akan melakukan penjebakan berikut di sana. Oke, kita udah nyampe duluan di rumah dia yang lagi dibangun ya. Dan dia pasti akan nyariin mandornya Mang Sukat. Tapi tenang, udah kita ganti dengan Mang Ipul ya. Oke, Ipul datang Pul. Lo bilang lo gantiin Mang Sukat. Gimana, Pak? Hasil kerja saya? Mana ya? Mang Sukat mana? Oh, Mang Sukat lagi jalan-jalan, Mbak. Ke Singapura sama keluarganya. Capek, lagi liburan dulu. Mang Sukat ke Singapura? Iya. Emang kenapa Mbak? Emang orang miskin nggak boleh jalan-jalan ke Singapura? Kan bisa, kita orang miskin juga boleh senang-senang. Emang kenapa sih, Mbak? Nggak boleh kalau Dia kan tukang lagi mandorin rumah gue. Dia ke Singapura gitu. Loh, emang kenapa kalau tukang ke Singapura? Emang cuman orang-orang yang kaya atau artis doang yang boleh ke Singapura? Tapi ini soal tanggung jawab loh. Saya aja kalau kerja kelarin dulu, Bangku, jalan-jalan. Dia mau ke Singapura kek, mau ke Hongkong kek, mau ke apa nggak apa-apa. Yang penting itu tanggung jawab kelarin dulu. Kan dia mandorin rumah saya, Mas. Loh, kan sekarang duit dia, Mbak. Waktu-waktunya dia yang luangnya udah, itu mah urusan dia, Mbak. Tanggung jawab. Gitu loh. Kamu kurang apa lagi sih, Pak? Ini udah kita lagi kok. Tuh lihat, udah bagus desainnya. Nah, sesuai dengan yang aku harapkan. Aku nggak bilang kalau aku udah masuk ke sini tuh jangan disatuin. Ini kenapa
lagi dapur ada di sini. Loh, emang sengaja Mbak. Oke, jadi perjebakan kali ini emang agak sedikit mahal. Jadi kita sengaja ya meletakkan kloset yang tidak pada tempatnya. Jadi tempat buang air kita taruh di dekat dapur langsung. Itu tidak sesuai dengan rancangannya sebelumnya. Kita satuin dapurnya sama kalau nyuci piring kita bisa langsung sambil santai-santai. Itu kloset, itu memang cuma ditaruh di situ doang. Itu. Nah, lu bilang aja alasannya apa lu mau bangun kloset di situ. Loh, ini emang udah saya semen Mbak. Jadi kita kalau habis makan bisa langsung keluarin. Simple kan jadinya? Kuat. Iya Mbak, emang saya yang naruh sini. Saya kuat kok Mbak. Saya sendiri. Ini siapa yang nyuruh naruh di sini? Lu jujur aja, pasti pasukan kan? Saya gak enak Mbak kalau ngomong gitu Mbak. Gak apa-apa, lu ngomong aja sama Tuh gue. Mbak ntar marah-marah sama orangnya. Siapa yang nyuruh naruh di sini? Pak Deden Mbak. Mbaknya sumpah gue kayak gitu. Nggak mungkin gimana Mbak. Orang ini kenapa lagi? Ini lagi, kok kayak gini sih tangganya? Jarang-jarang banget gitu loh. Mas Ipul nggak lihat ini tangganya jarang-jarang banget. Ini bagus. Emang kenapa kalau jarang-jarang Mbak? Saya ini ya bersaudara 3, keponakan saya tuh banyak banget. Terus kalau keponakan saya jatuh palanya ke situ gimana? Tanggung jawab nggak? Oh, kalau emang Mbak nggak suka mau diganti? Ya paling sih habisin 30 juta sih Mbak. Lu pikir 30 juta itu bukan duit gede? Lo bilang, Mbak di rumah ini di atas itu suka ada penampakan perempuan. Dia dulu pernah ada yang gantung diri katanya. Lo bikin dia serem, bikin dia ketakutan. Mbak, ini sebelumnya rumahnya rumah tua kan? 2 lantai kan? Mbaknya yang ngancurin ini rumahnya belum kan? Angkatlah, terus siapa lagi? Iya Mbak, sebelumnya tuh saya pernah dengar dari warga sini juga. Ini tuh pernah ada yang bunuh diri dari lantai 2. Tuh Mbak, nih. Kamu gak denger apa-apa deh, Iman. Aku tuh halu banget. Ya ampun Mbak. Lo pura-pura kesurupan, Bul. Pura-pura kesurupan, Bul. Saya juga suka. Mbak. Gak ada sinyal ya? Gendir lo masuk, gendir masuk. Oke, gendir, sembur dia pakai bunga, Dir. Dasar setan yo. Ini rumah saya, Bapak kenapa datang-datang kayak gitu sih? Setan yo. Apa yang minggat sana? Berani-beraninya. Oke, gendir, sembur air mantra, Dir. Air sakti, Dir. Kita emang agak sedikit kejam untuk menjebakan kali ini. Ini lagi kenapa? Pak, tolonglah Pak. Minggat nih ya setannya. Main-main nampar aja mau datang saya. Ini gimana ini siapa ini? Terserah Bapak deh mau jadi kambing guling apa? Saya mau pulang. Kok enak aja? Waduh, ini bahaya ini. Setannya. Ya, mau balik mau apa ini? Terserah ibu yang balik. Mau kemana enak aja? Apaan sih? Saya nggak percaya. Mana? Udah. Siapa ya di atas? Itu pasti ada suara tukang kan di atas kan? Tuh kagak ada. Ngapain saya Pasti ada buat-buat, suara Bu? tukang deh. Enggak. Ada suara apa itu? Udah sekarang gini Bu, tujuan saya cuma menolong Ibu. Memang cara saya untuk menolong kayak gitu halus, nggak pakai kekerasan, nggak pakai kasar. Udah yang penting Ibu lepas dari itu para arwah-arwah yang ngikutin. Kalau itu masih paling tukang doang kan Pak? Ya udahlah Pak, saya pulang aja deh.
Ngapain saya bikin-bikin sih, Bu? Udah Udah, nggak ada kan suaranya? Udah aman, kita pulang. dengerin. Ha. Ha. Jadi malah ikut takut aku. Harusnya kan di sini ngusir. Kenapa Ibu? Sekarang gini aja, Ibu ikutin saya. Biar yang ngikutin Ibu itu para arwah-arwah, para setan-setan itu nggak ngikutin Ibu. Bener nggak? Deal dulu. Tapi sini bapak pulang ya. Ya pulang, iya ngapain di sini? Ini masih banyak sekali pekerjaan, oke ya? Kita deal ya. Ya. Oke? Deal? Ya. Ya masa nggak pakai pitukon? Modal buat beli kembang. Ya ampun, kembang berapa sih Pak? Emang harus pakai kembang? Ini kembang udah banyak juga. Jangan hina loh, Bu. Ini kembang dari Eropa loh. Siapa juga yang nyuruh bapak kesini? Tuh, urus. Mau apa enggak? Oke? Deal ya? Berapa? Murah, Bu. 5 juta. Bunga apaan? Bunga abang kali 5 juta. Enggak, Ini bunga urusannya kayak gini murah. tujuan saya mau nolong. Mau apa enggak? Kalau mau ya enggak. Ntar kalau ngamuk makan loh dia. Masuk agent Vicky, lu pura-pura masuk ke dalam, langsung bilang ya kalau Ipul itu yang di bawah itu udah meninggal ya. Terserah. Punya bang. Bang. Siapa lagi sih? Bang. Aduh, untung banget deh Mas ini dateng, ada yang nolongin. Ini mati. Lu bunuh tukang gua. Hah? Dulu Mas. Ini siapa? Hah? Enggak, jadi gini, dengerin dulu dong. Ini kan rumah gue. Jadi tadi gue datang ke rumah, ya. Terus ini ceritanya asisten Pak Sukan, mandor gue yang katanya lagi kalau pergi ke Singapura. Terus tiba-tiba dia kesurupan. Terus saya minta tolong, ada dukun nyasar datang ke sini. Terus Mas datang. Terus ngapain Mas Lu itu banyak ngomong marah-marah? ngaco-ngaco. Kok ngaco sih? Gendir lo bilang gendir, bohong pak. Dia ini pengen cepet kaya, dia tuh pesugihan. Jadi dia itu ngilmu dan harus ada tumbalnya dan ini orang ini tumbalnya nih. Maaf Pak. Jadi gini Pak, saya kesini disuruh sama ibu ini katanya kepengen cepet kaya, makanya dia pakai tumbal anak ini Pak. Saya nggak mungkin banget kayak gitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak kenal ya sama bapak ya. Kenapa bapak tiba-tiba datang terus bapak ngomong kayak gini? Tangannya suruh bungkus pakai ini Pak. Baju segala macam. Kita sebut. Iya betul Pak. Jangan. Mbak ini biasanya kalau habis tumbalin orang, dia suka mutilasi. Terus ada tangannya suka dibawa. Ini rumah gue. Siapa-siapa? Dipotong sekarang apa nanti Bu? Bapak Ini biasanya tangannya dipotong sama ibu ini, terus tangannya dibawa pulang, dibungkus, terus bersihin ke tata-tata. Mbak, hati-hati loh kalau Lu jangan sembarangan. cantik-cantik berdarah dingin. Jangan-jangan orang gila juga nih. Orang gila mana kan udah kayak begini. Sekarang mau nanya lu ngapain di rumah gua? Hah? Ini rumah gue. Mana buktinya di rumah lu? Jadi pemirsa, jadi sebetulnya Uci Sucita ini baru pertama kali datang ke rumah yang dia bangun ini. Jadi dari awal dia bangun, dari awal dia dulu beli, ya masih rumah tua, belum dijangkrukin. Dia itu nggak pernah datang, baru pertama kali datang. Yang ngecek itu adalah bapaknya. Jadi kita akan bikin dia bingung, seolah-olah rumahnya yang dia lihat ini salah ya. Gue udah beli rumah tua ini dari Pak Tommy. Terus gue hancurin. Sekarang gue lagi direnov. Gue bisa tunggu polisi loh. Pak Tommy itu mertua gua. Walaupun dia sudah meninggal. Rumahnya aku buat dia. Ya udah. Tapi udah gue beli dari Pak Lu Tommy. jangan kenapa? Ya udah. Kenapa gua sinting? Ya lu sinting lu marah-marah lagi di rumah gue. Nyolot ini rumah gua. Rumah gue. Lu siapa? Gue yang punya rumah ini. Rumah apa? Hah? Harta lu sebanyak-banyak. Gua pengen beli ini, duit itu sebanyak-banyak. Banyak gitu. Siapa sih lu? Ya Lu juga siapa datang ke sini? Lah ini Gue punya pikir. rumah. Pak, jangan sini, Tuh, Pak. nih. Mas Epul udah bangun ya. Lu Epul bangun. tolong jelasin sama cowok yang mungkin gila tapi psikopat kayak gue. Jelasin ini rumah siapa? Hei, perempuan, diam. Ini siapa? Ini bapak yang punya rumah ini, Mbak. Ini Pak Deden. Ayo. Kak Deden kan bapak saya? Orang saya ngomongin sama ini Pak Deden. Ayo. Ini Pak Dedennya. Kamu cantik-cantik Bukan dari kamu ya. mana? Tapi ini mandornya pasukan kan? Iya, masukkan. Tuh, bener. Berarti ini rumah gue nomor 36. Iya kan? Loh, 36 itu Mbak. 35.
Saya motong nih. Oke, dia mau keluar langsung siap Agent Natali. Lo akan ngelabrak dia, lo gebrak mobilnya, lo bilang, pelakor. Lo ceritanya adalah anak dari bapak lo yang dipacarin sama Uci Sucita. Turun lo. Turun lo sekarang. Turun. Kenapa lagi? Turun. Lo turun dulu. Cepetan, gua tungguin. Turun, sini gua kasih tahu ya. Lo ini siapa? Hah? Lo ngaca deh. Lo ini pelakor, gitu loh. Jangan pura-pura kaget. Udah deh. Lo nggak cocok sama bapak gue. Ini juga jam tangan pakai uang bapak gua kan? Copot nggak? Ini dari siapa nih? Hah? Apa? Dari papa gue. Ini dari siapa? Dengar dulu ya. Jangan murah dong, jangan murah. Ya. Lo pelakor. Jangan sembarangan. Kalau ngomong maksud lo apa? Lo jangan kayak gitu dong. Jangan kasar. Lu salah orang kan lah. Makanya lu gila juga ya dari tadi pagi gua ketawa temen tahu lu itu penyanyi dangdut yang nggak terkenal itu kan? Ya kan? Nggak tahu. Gua aja nggak tahu lu siapa ya. Gua cuma tahu lu pelakor. Gua nggak kenal lu. Sorry. Oke, gue panggil infotainment nih. Gue panggil infotainment biar tahu lo udah ngerebut bapak gue dari ibu gue. Bentar dulu. Lu apa-apaan sih? Gue panggil ya, infotainment. Infotainment mana nih? Kamera mana? Sini deh. Udah sama orang. Sini mana? Nyebelin banget sih ya. Bisa nggak kalau sedorong-dorong? Iya. Apa? Oke, langsung lo bikin reportase. Pemirsa, ini ada Uci Sucita melaporkan langsung nih. Ada seorang artis yang menjadi terkenal gara-gara dia macarin seorang om-om. Pelakor Seorang penyanyi dangdut yang ya ini pelakor kabarnya merebut ayah Anda dari siapa? Mbak siapa? Saya nggak kenal dia. Tolong ini siapa? Oke, jadi pemirsa ternyata memang sekarang banyak sekali fenomena pelakor. Nah ini orangnya. Iya, coba kita langsung tanya-tanya. Kita tanya dulu, gimana Mbak rasanya jadi pelakor, Mbak? Kamu tuh pasti salah orang. Jangan-jangan kalian tuh orang jalan yang ngajak. Kalian dibayar siapa? Kalian dibayar dia? Ini barang-barang nih dari bokap gue. Oh, berarti Mbak ketemunya pas dibayar sama bapaknya, Mbak ya? Aduh, ternyata artis penyanyi dangdutnya Mbak yang benar-benar ini saya. Oh, bentar Mbak, ketemunya Diem deh. ketemunya sama bapak Mbak Natal ini di mana? Saya nggak kenal sama sekali sama dia. Ya kenal, tapi lo kenal sama bokap gue. Bokap lo siapa? Gue nggak kenal juga. Bokap lo siapa? Ini mobil dari siapa? Lo beli ini kalung dari siapa? Ini kenapa lo snapgram? Makasih ya papa, makasih udah dikasih ini. Beli Saya kayaknya buat murah. Dia yang sidik deh. Ayo tunjukin ya sampai kurang. Oh iya, oke, siap. Di viral ini. Aduh ini apaan sih? Semuanya bikin emosi banget. Ini lagi. Aduh jangan senggol deh. Mas nanti nggak juga semuanya dari atas sampai bawah itu dari papa gue. Dari papa gue. Lu buka semuanya deh. Lo buka, kalung lo buka, jam lo buka. Ini nih sepatu Balenciaga dari bokap gue. Buka. Itu tuh dari kampung. Oh, Mbak, tapi ternyata selain pelakor juga suka menganiaya kameramen Iya. Ini kenapa sih semuanya nih? Viralin. Ternyata pemirsa sekarang fenomena pelakor terjadi dengan sangat nyata. Iya. Dibayar berapa lo sama dia? Dibayar berapa kalian? Dibayar berapa? Pelakor. Pelakor lo dasar sih? Dasar pelakor tentang duit. Pelakor ini namanya pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik. Lo nggak kenal sama bokap lo juga jangan kenal ya. Iyalah mana mau ngaku. Tolong yang ada itu buka sepatu yang luas semuanya. Pemirsa, anak tiri di sisi kanan, mama tiri sisi kiri. Mbak, kalau udah jadi anak tiri mau dikasih apa nanti mamanya? Ogah banget siapa dia? Ih, kampung. Mbak, dibilang kampung Mbak, gimana percakapannya Mbak? Sisi kiri, mama tiri sebelah. Sebelah kiri Mbak. Dijambak. Ini pelecehan terhadap yang kawal berpemirsa. Mbak, yang Apa nanti kalian semua ketemu sama gue. Mbak, bentar dulu Mbak. Aduh, Masalahnya diselesaikan sama dulu. bokap gue. Hello. Iya ya, sebentar Mbak.
barang ini dari bapaknya Mbak Natalin. Bapaknya aja gue kagak tahu siapa. Iya, mana ada. Siapa yang gak mau? Mana ada yang mau ngaku Mbak, ya kan? Pelakor zaman sekarang mana ada mau mencemarkan nama baik saya. Ya sudah, biar nanti semua nama baik saya. Ih, kalungnya. Ih, sabar gue. Mama Tiri, sabar. Sebentar dulu, Mama Tiri. Ini Mbak apaan sih? Loh. Sabar Mbak. Mbak kalau memang nggak bersalah, jangan ngotot dong. Kalau misalnya itu salah, ya Ini bukan itu, makanya dengerin dulu gue ngomong. Nih, dari pagi tuh gue udah ketemu orang nanya di salon. Terus gue dimarah-marahin. Terus ketemu orang juga, ada perampok marah-marahin gue juga. Oh, memang pelakor. Memang pelakor. Iya, betul. Dia masuk ke dalam, Ejan masuk satu-satu yuk. Ejan masuk satu-satu. Mbak, sini Mbak. Sini deh. Oh, ini siapa lagi? Oh, ini dong semuanya. Sini balikin semuanya. Tanggung jawab, Mbak. Ini siapa? Aku ini customer dia. Oke. Skincare-nya dia jadi kayak gini. Memang banyak masalah nih orang nih. Lihat dong, lihat produknya pun bermasalah. Mbak, memang ini, Mbak. Iya, memang. Yang kurang tadi. Oh, kan? Banyak masalah. Guys. Perbaiki tadi. Tadi kita perbaiki dari tadi. Oke, bisa di shoot. Udah bayarnya cuma 200. 500. Mana, Pak? Ih, emang dia nggak punya duit tadi bayar banyak masuk. Ini perempuan nih banyak masalah nih, gue nggak suka. Aku yang Oh tuh Mbak, oh dia main dukun juga Mbak. Dia main dukun juga Mbak. Menjatuhkan hati wanita laki-laki. Iya. Pasang susu Mbak. Iya. Jangan-jangan didukunin nih papa saya nih. Dia kaya karena dia ini benar. Dan dia ada. Gue turun juga kali ya. Gue pengen naik mobilnya dia. Bapak kamu bisa dijemput Pak. Pak, gimana? Pak, sini Pak. Udah, sini aja deh, udah. Udah nangis, Pak. Udah, datang aja deh. Ini mobil gue. Puji Susita, lo ada di hari yang Jadi mau nikah sama siapa? Sama dia apa sama gue? Jadi siapa yang nyuruh? Bukan, mantan yang dulu.